Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Dini Istiningsih. Saya mengajar di SD Negeri Ngluar 2, Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 2540411291, Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Berikut pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajarannya Bu Dini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Mas Tafa. Kelas 6 siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi. Terima kasih kepada Mas Tafa sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar, sehat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya Bu Dini absen dulu ya untuk yang berangkat untuk hari ini. Adi Raditya. Hadir. Oh ya, Mas Radit. Alif Tajudin. Hadir. Andika Rashid Kurniawan. Atala Farel. Ya, semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Mari kita bersama-sama menyanyikan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu maju. Terima kasih atas semangatnya. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang hukum halal dan haram. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Dini mau mengajak kalian untuk tetap bersemangat. Marilah kita tepuk semangat. Masih ingat ya? Tepuk semangat. 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 Hari ini harus mulai dengan semangat agar pembelajarannya bisa masuk ya. Baik. Pembelajaran yang kemarin, minggu kemarin, masih ingat? Apa? Tentang apa? Hidup damai dengan saling memaafkan. Jadi kita sebagai manusia harus saling memaafkan agar kehidupan kita biar berjalan dengan damai. Iya enggak? Iya. Apabila ada teman kita yang berbuat salah kepada kita, maka kita wajib memberikan maaf. Hebat, pintar sekali ya. Kita mulai pembelajaran hari ini yaitu dengan hukum halal dan haram. Ya, Bu Dini bacakan tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami makna halal dan haram. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh makanan, minuman, dan perbuatan yang halal dan haram. 3. Peserta didik dapat menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih mana yang halal dan mana yang haram. Keempat, peserta didik mampu mengaitkan hukum halal dan haram dengan kehidupan sehari-hari.
Kalian tahu ini? Ini adalah salah satu contoh makanan halal dan haram. Ada apa saja di sini? Apel, susu, ayam goreng, air putih. Ya, ada pintar Mas Tafa. Bagaimana sikap seorang muslim ketika ragu dengan suatu makanan atau minuman? Kok misalkan Mbak Eka Novia itu pergi ke pasar, ingin banget membeli makanan atau minuman itu, tapi Mbak Novia nggak tahu kalau makanan atau minuman itu halal nggak ya, ini halal atau haram, karena nggak ada labelnya halal. Gimana? Bagaimana sikap kalian? Kalau mendapatkan suatu makanan atau minuman, kalian belum tahu ini halal atau haram ya? Apakah langsung diminum, atau langsung dimakan, atau gimana? Bagaimana sikap kalian? Mbak Novi? Tidak jadi membeli. Mbak Nabila? Memastikan terlebih dahulu. Mbak Nadia? Kalau ragu-ragu, aku nggak tahu ini halal atau haram ya. Gimana Mbak Nadia? Jadi dibeli dan dimakan? Nggak jadi dibeli ya, pinter. Karena masih ragu-ragu ya. Baik, kita masuk ke materi. Pengertian halal dan haram. Ada yang tahu? Halal itu apa? Iya. Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi sesuatu itu sudah ada hukumnya, boleh digunakan kalau halal. Dan kalau haram itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan, dilarang digunakan atau dilarang untuk dilaksanakan oleh syariat Islam. Jadi sudah jelas oleh agama itu tidak boleh, haram. Berarti kita tidak boleh melanggar. Yang pertama itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Baik, Al-Baqarah ayat 168. Mari kita membaca bersama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baik, artinya adalah wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Iya, musuh yang nyata kita adalah setan. Jadinya kita harus mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kita harus menerapkan halal dan haram ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam sikap, dalam penerapannya dalam sikap itu kita mengakui dan meyakini hukum halal dan haram itu ditetapkan oleh Allah dan semua perbuatan buruk hukumnya adalah haram. Menggunakan barang yang halal itu dan meninggalkan barang yang haram. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan semuanya. Sekarang Bu Dini akan memberikan tugas ke kalian. Jadi nanti Bu Dini panggil acak dengan nama-nama kalian. Tidak harus urut sesuai absen, Bu Dini panggil secara acak untuk memisahkan kartu ini. Kartu ini ada contoh-contoh makanan halal dan haram. Nanti kalian memasukkan ke kotak halal dan haram. Ya. Baik, dari Mbak Nadia.
dari Mbak Nadia mengambil ini kartunya. Dibaca baik-baik. Susu kotak hasil mencuri haram. Ya, dilipat Mbak. Ya. 1, sudah. Sekarang gantian temannya. Mas Yaki. Mas, ya. Jadi ini cek ya. Yang masuk ke kotak haram, sate babi, benar atau salah? Benar. Ayam goreng digoreng dengan minyak babi. Benar? Terima kasih, berarti kalian sudah paham untuk contoh-contohnya. Dan sekarang Bu Dini akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Tak kasih tugas. Ada di sini ada masalah dengan masing-masing kelompoknya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan. Bu Dini kasih waktu 15 menit ya. Harus selesai. Yang sini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Ada 2 lembar ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Diskusikan bersama-sama. Di sini ada contoh masalahnya di sini. Nanti kamu menjawabkan pertanyaan ini dari masalah ini. Ya. Didiskusikan bersama. Ya, ya Pak, di bawahnya sini pertanyaannya ini, dan ini adalah masalahnya. Dan nanti di lembar kedua, kalian juga mengisikan di sini nama-nama makanan dan minuman yang masuknya contohnya makanan minuman, terus kalian tinggal centang ini halal atau haram. Ya, contoh 1 sudah. Nah ya, kita akan presentasi 1 per 1. Yang pertama kelompok berapa yang tadi selesai duluan? Kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan, presentasikan. Dibacakan dari atas. Mbak Nadia. Pekerjaan haram. Pada bekerja di tempat penjualan minuman keras dan tidak wisata. Dia tahu minuman itu haram. Dalam pertanyaan 1, apakah gaji Pak Danu halal atau haram? Mengapa Isa melarang pekerjaan ini? Dan yang menjual barang haram karena Allah sudah melarang membanya untuk berbuat haram. Apa tidak yang lebih baik bagi Pak Danu keluar dari pekerjaan ini? Makanan halal dan haram. 1. Pesta sapi halal karena tidak mengandung zat haram. 2. Mie ayam halal karena tidak mengandung minyak babi. 3. Cari-cari babi haram karena ayam haram karena permen masuk haram. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini langsung koreksinya ini ya. Untuk tugas kelompok 3 itu adalah ada kasus yaitu Pak Danu bekerja di tempat penjualan minuman keras. Gajinya besar, tapi ia tahu bahwa minuman itu haram dalam Islam. Nah, apakah gaji Pak Danu halal atau haram? Jawabannya dari kelompok 3 adalah haram. Kenapa? Karena memperjualbelikan minuman haram ya. Mengapa Islam melarang bekerja di bidang yang menjual barang haram? Sekarang ada tugas mandiri untuk kalian. Bu Dini bagikan 1 per 1 dan kalian mengisinya.
Tugas mandiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, hasil 11 hari itu masih sesuai syariat Islam. Disilang. Ini maksudnya ragu. Kenapa? Ini maksudnya ragu-ragu. Halal, haram, ragu-ragu. Baik. Dari materi hari ini, Putri akan merefleksi yang kalian dapatkan tadi dan sudah kalian diskusikan sama tugas mandiri kalian. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian dapatkan dari materi ini apa? Hukum halal dan nah, tadi kita berbicara tentang makanan halal. Yang halal itu yang bagaimana, Mas Tafa? Yang jelas kehalalannya. Kan? Jelas dari zat asal. Iya. Terus dari bahan. Iya, dari bahan. Proses. Proses pembuatannya, ya benar sekali. Kalau yang haram, gimana? Sesuatu yang sudah dilarang, iya, nggak boleh dilaksanakan, nggak boleh dikonsumsi, udah jelas keharamannya, ya dah. Dari tadi udah ada halal itu apa, haram itu apa, contohnya apa, ya kan? Tadi yang kalian diskusikan juga sudah ada halal dan haram. Terus apa lagi? Selain halal dan haram? Dari maknanya, dari contohnya, dari asalnya. Halal dan haram. Bagaimana kalau tubuh kita itu harus selalu mengkonsumsi yang halal. Agar apa? Sehat. Terus? Untuk kebaikan diri kita. Sama kita terhindar dari dosa. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus pintar-pintar dalam memilih makanan halal dan haram. Selain makanan juga minuman. Apabila kita mendapatkan sesuatu itu kok kita ragu, kita nggak tahu itu halal atau haram, lebih baik tidak mengkonsumsinya. Jadi kita lebih aman, lebih kebaikan diri kita itu akan terjaga. Iya nggak? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, udah paham semua ya? Ya, semoga kita dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan dalam memilih makanan halal dan haram. Dapat mengkonsumsinya, kita udah pinter-pinter lah untuk memilih makanan dan minuman itu. Jangan sampai kita dengan sengaja memakan makanan yang haram, ya. Jadi kita harus lebih selektif lagi. Selanjutnya kita materi yang akan datang yaitu baik. Untuk makanan halal dan haram ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sebelum pulang membaca doa bersama-sama agar kita nanti selamat sampai rumah dan mendapatkan berkah yang melimpah untuk kita. Dalam sehari ini kita belajar agar semuanya itu bisa mendapat keberkahan dari Allah. Marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Tafa. Kelas 6 siap. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.